dong cara mengajari anak agar jadi cerdas dan pintar? Simak baik-baik video ini ya ayah bunda. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Jangan lupa di share juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Atar-Atar Channel. Kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara agar bisa mendidik anak kita menjadi anak yang pintar, anak yang cerdas. Anak cerdas atau anak pintar merupakan dambaan setiap orang tua. Namun kadang orang tua belum paham bagaimana cara meningkatkan kecerdasan anak. Pada dasarnya kecerdasan anak itu dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor genetik itu apa sih? Faktor genetik itu adalah faktor bawaan yang diturunkan dari orang tua pada anaknya. Kalau faktor lingkungan itu biasanya berpengaruh dari pola asuh, dari pendidikan yang diajarkan, dari lingkungan. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara meningkatkan kecerdasan anak, pertama, ayah bunda harus memenuhi kebutuhan nutrisi anak. Pada dasarnya, masa kanak-kanak merupakan masa otak berkembang sangat pesat, dan perkembangan otak ini dipengaruhi oleh nutrisi atau asupan yang dimakan oleh anak. Sehingga ayah dan bunda harus memberikan makanan yang bergizi. Pastikan sebelum berangkat sekolah anak sudah sarapan sehingga mereka siap untuk menerima dan agar mereka paham dalam belajar di sekolah. Kemudian langkah yang kedua, ayah dan bunda harus mengetahui gaya atau tipe belajar anak. Tipe belajar anak dibagi menjadi 3 ya ayah bunda: auditori, kinestetik, dan visual. Kalau visual tadi anak akan mudah menerima hal baru melalui penglihatannya. Kalau yang auditori, anak mudah menerima hal baru melalui pendengarannya. Sedangkan kalau kinestetis, anak biasanya menerima hal baru dengan melakukan sebuah gerakan, entah tangannya bergerak atau kepala atau kaki. Ya, itu cara mereka untuk berkonsentrasi. Kemudian kalau ayah dan bunda sudah mengetahui tipe gaya belajarnya anak seperti apa, ayah dan bunda akan lebih mudah bagaimana sih cara mencerdaskan anak atau cara belajarnya anak seperti apa. Nanti anak akan lebih mudah dan lebih paham untuk menyerap setiap informasi atau pelajaran. Langkah yang ketiga, kita harus mengajak anak membaca buku sejak dini. Bisa membaca buku cerita, bisa membaca buku dongeng. Hal-hal ini akan selain untuk mempererat batin kita kepada anak juga akan lebih banyak menerima informasi. Anak juga akan lebih banyak kosakatanya. Kemudian anak juga akan lebih bisa berimajinasi. Langkah yang keempat yaitu luangkan waktu antara orang tua dan anak. Sesibuk apapun orang tua, secapek apapun orang tua, sebisa mungkin orang tua harus bisa meluangkan waktu dengan anak. Karena selain mereka membutuhkan kecerdasan untuk berpikir, anak juga butuh kecerdasan emosional dan itu harus seimbang. Jadi, ayah dan bunda harus meluangkan waktu dengan anak. Kemudian, langkah yang kelima, ajak mereka belajar di luar. Nah, selain mereka biasanya kan sudah belajar di sekolahan, sudah ikut bimbel. Nah, biasanya kalau di tempat seperti itu metodenya kan hanya menghafal, ya kan?
Kalau untuk prakteknya kan mereka kurang ya, sangat kurang ya. 90% kalau di sekolahan pembelajarannya dengan menghafal. Nah, dengan belajar di luar diharapkan anak akan lebih mudah paham apa yang mereka pelajari di sekolahan. Langkah yang keenam, berikan contoh pada anak. Kita sebagai orang tua harus memberikan contoh yang baik pada anak. Kita tidak bisa menyuruh anak belajar sedangkan kita malas-malasan mainan HP. Nah, pasti anak, kalau kita malas-malasan, pasti anak juga akan malas-malasan ya bunda. Nggak mungkin kan kita menuntut sesuatu yang baik tapi kita tidak melakukannya. Jadi ayah dan bunda harus memberikan contoh yang baik pada anak. Kemudian langkah yang ketujuh yaitu disiplin dan konsisten. Ini yang paling penting ya ayah bunda. Disiplin dan konsisten ini yang harus ayah dan bunda selalu lakukan untuk mengingatkan anak agar anak belajar, agar kapan waktu bermain, kapan waktu belajar, kapan waktu istirahat, kapan waktu mereka makan. Kita semua yang mengatur, kita semua yang mendisiplinkan. Jadi kalau kita tidak konsisten, kita tidak disiplin, maka kecerdasan anak itu juga pasti akan berpengaruh. Nah, sekian dari saya 7 trik yang bisa ayah dan bunda terapkan di rumah untuk meningkatkan kecerdasan anak. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.